Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Fauzi Rahmat di Oto News. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragamannya. Berkat keanekaragamannya, Indonesia tercatat memiliki kurang lebih dari 652 bahasa daerah. Namun sayang, sejak Indonesia dilanda globalisasi, generasi penerus bangsa mulai meninggalkan dan melupakan bahasa daerah dan lebih memilih menggunakan bahasa universal karena lebih menjanjikan dalam menunjang karir. Orang tua pun berlomba-lomba dalam memfasilitasi anaknya dengan kursus bahasa asing demi masa depan anaknya. Beruntung, pemuda-pemudi asal Universitas Katolik Parahyangan mengeluarkan suatu inovasi dalam melestarikan bahasa daerah lewat cara yang menyenangkan dan menarik perhatian anak-anak. Sekarang kita telah terhubung dengan rekan saya, Theophilus Calvin. Baik, Theophilus Calvin, bisa diceritakan apa yang Anda amati di sana? Baik, terima kasih Saudara Fauzi. Seperti yang telah diceritakan bahwa pemuda-pemudi asal Unpar telah menemukan inovasi baru untuk melestarikan bahasa daerah melewati permainan interaktif anak-anak. Untuk lebih jelasnya, kami telah terhubung bersama pencetus-pencetus ide tersebut dari permainan interaktif untuk anak-anak tersebut. Selamat siang kepada Ibu Rani. Selamat siang juga Pak. Oke, boleh ceritain dong tentang permainan ini dan sertakan asal-usul dari ide terhadap teman-temannya gimana sih? Jadi pada awalnya itu saya dan teman-teman kelompok saya mendapatkan tugas untuk membuat suatu produk yang menerapkan prinsip otomasi. Pada awalnya ini dosen kami mengizinkan untuk membuat suatu produk yang sudah ada, namun setelah berdiskusi kami menemukan suatu kesamaan bahwa kami menginginkan sesuatu yang beda. Kami menginginkan sesuatu yang jarang. Selain itu kami juga memiliki pemikiran yang sama mengenai kekhawatiran terhadap pelestarian budaya Indonesia. Terlebih lagi pelestarian budaya Indonesia di kalangan anak-anak. Maka dari itu kami menginginkan untuk membuat suatu produk permainan interaktif yang dapat membantu proses pelestarian tersebut, yang sekaligus juga dapat mengedukasi anak-anak tentang budaya Indonesia. Produk yang kami buat ini dinamakan Nusa, yang merupakan singkatan dari nelusur bahasa. Saat ini kami baru selesai membuat prototipe produk Nusa versi bahasa Sunda. Mengenai desainnya sih, kalau dari Nusa sendiri kan tujuannya untuk melestarikan bahasa daerah. Jadi kita kayak menambahkan corak-corak batik mandala yang terukir di kotak Nusa juga. Lalu ada juga tempat untuk mengetep kartu dari Nusa sendiri. Jadi nanti ada petunjuk supaya tidak membingungkan anak-anak tempat mengetep kartunya di mana sih gitu. Nanti juga ada layar LCD yang terpasang di kotak Nusa, serta ada lubang-lubang untuk speaker. Jadi bisa keluar suara gitu. Itu sih mengenai desainnya Nusa. Oh begitu. Kalau boleh tahu Nusa ini terbuat dari apa sih? Oke, mengenai alat dan bahan juga seperti apa rangkaiannya. Nah, Nusa ini menggunakan komponen utama berupa Arduino sebagai microcontroller atau pengendali utama dari Nusa. Kemudian ada beberapa alat komponen lainnya yang kami sebut sebagai sensor dan aktuator atau input dan output yang kami gunakan. Nah, yang pertama itu ada RFID reader. RFID reader itu berbentuk seperti kartu, mungkinnya kecil, tetapi di situ dia bisa membaca RFID tag. Jadi ada sepasang RFID reader dan RFID tag. Itu bisa membaca dan kemudian memberikan sinyal kepada Arduino Mega. Kemudian ada juga LCD. LCD ini sebagai outputnya berfungsi untuk memberikan tampilan kata dalam bahasa Sunda maupun dalam bahasa Indonesia. Baris pertamanya kami berikan untuk bahasa Sunda dan baris keduanya itu untuk bahasa Indonesia. Kemudian LCD sendiri yang seperti ini dilengkapi dengan I2C.
I2C ini digunakan untuk mempermudah pemrograman kami yang tadinya kalau dilihat di sebelah sini ada banyak sekali pin yang harus dipasang menjadi sedikit, hanya 4, itu sangat mempermudah pemrograman. Nah, kemudian ada juga speaker, ini adalah output keduanya untuk mengeluarkan suara. Suaranya ini adalah berarti hewan, nama-nama hewan dalam bahasa Sunda. Kemudian kami juga menggunakan DF player. Modul DF player ini berfungsi untuk mengendalikan speaker dan juga dilengkapi nanti dengan SD card yang menyimpan file berupa suara-suara dalam MP3, itu suara-suara bahasa Sundanya gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa komponen pendukung yang kami gunakan. Yang pertama itu adalah breadboard. Breadboard itu sangat berguna di Nusa ini karena kami menggunakan modul DF player yang tadi. Karena kakinya sangat banyak dan agak sulit kalau misalnya dipasang kabel satu-satu, maka kami menggunakan breadboard. Selain itu, kami juga menggunakan breadboard untuk menyalurkan tegangan listrik 3,3 volt untuk RFID tag-nya, untuk RFID reader dan juga untuk DF player, seperti itu. Dan yang terakhir, kami menggunakan juga beberapa komponen yang lain itu seperti kabel male to female, dan juga resistor. Resistor ini kami gunakan untuk menghindari adanya tegangan yang membuat suara speakernya menjadi buruk. Jadi kami memberikan resistor sebagai hambatan agar suaranya itu tidak terlalu sember gitu. Seperti itu. Wah, menarik sekali ya detail dari pembuatan Nusa ini. Lalu bagaimana nanti mekanisme user kalian yang notabene-nya adalah anak-anak? Apakah mereka bisa memainkan permainan Nusa ini? Ya, jadi untuk cara penggunaannya sendiri, teman-teman pastiin dulu teman-teman sudah beli permainan Nusa ini yang terdiri dari kotak Nusanya dan juga kartu Nusanya. Setelah itu teman-teman tinggal tempelin aja nih, pilih salah satu kartu Nusanya, misalkan nih gambar kambing. Nah, habis itu ditempelin di kotak sini nih yang ada tulisan tempel kartu di sini. Nah, setelah teman-teman tempelkan, maaf kebalik, nanti di layar akan muncul dua kata dalam dua bahasa. Yang pertama bahasa daerah, yakni bahasa Sunda, dan yang keduanya bahasa Indonesianya. Dan saat yang berbarengan di speaker ini akan muncul juga suara cara melafalkan kata tersebut dalam bahasa daerah tersebut. Nah, cuman pasti teman-teman bingung kan, kenapa ini nggak bereaksi apa-apa kotaknya? Layar yang nggak memunculkan kata-katanya, terus speaker yang nggak nyala. Kenapa teman-teman? Karena satu, ini belum di-solve sama listrik. Nah, teman-teman juga pastiin ya, setelah membeli mainan ini, teman-teman colok juga nih ke listrik, baru bisa jalan. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa saksikan video demo berikut ini. Ternyata, di samping pembuatannya yang cukup rumit, penggunaan Nusa ini sangat user friendly ya kepada anak-anak. Karena mereka tinggal menempelkan kartu yang mereka inginkan ke kotak, lalu muncul bahasa yang mereka inginkan dan tulisan dari kotak tersebut. Nah, kemudian apa sih harapannya kepada teman-teman melalui Nusa ini? Oke, untuk harapan ya. Semoga harapannya dengan adanya dan berkembangnya Nusa ini, Nusa itu bisa membantu melestarikan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Mungkin kita melakukan hal-hal kecil mulai dari satu bahasa, dan harapannya nanti muncul juga Nusa-Nusa dengan seri lainnya yang terdiri dari beberapa bahasa. Kalau yang sekarang ada kan baru bahasa Sunda aja nih. Harapannya nanti ke depannya makin banyak bahasa-bahasa daerah.
baik itu bahasa nanti di daerah pulau Papua atau Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia. Jadi harapannya Nusa ini bisa membantu melestarikan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Gitu sih untuk harapannya. Baik, semoga teman-teman dari Unpar cita-citanya dapat terwujud, serta bahasa daerah di Indonesia dapat dilestarikan berkat dari permainan ini. Sekian liputan dari kami, kembali ke studio. Melestarikan budaya Indonesia tidak perlu dilakukan hanya melalui hal-hal yang besar saja. Tetapi justru bisa kita mulai melalui hal-hal yang kecil untuk negara Indonesia. Pemuda-pemudi asal Universitas Katolik Parahyangan yang memiliki cita-cita untuk melestarikan kebudayaan Indonesia bisa menjadi teladan bagi kita untuk melestarikan kebudayaan Indonesia dari hal-hal yang kecil saja, yang mungkin menjadi suatu kegemaran atau hobi. Sekian berita hari ini, nantikan berita-berita terupdate lainnya hanya di Oto News. Saya Muhammad Fauzi Rahmat, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih, salam sehat.